Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niluh Lintang, bisa dipanggil Lintang dari kelas 10 IPA 2, absen 18. Di video ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yang bertema tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi saya akan mempresentasikan salah satunya yaitu Kerajaan Kediri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, ada asal-usul Kerajaan Kediri. Yang kedua, masa pemerintahan dan masa kejayaan. Yang ketiga, kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Dan yang keempat, peninggalan bersejarah dari Kerajaan Kediri. Yuk simak videonya. Jadi kita mulai dari slide yang pertama, yaitu tempat dan asal-usul Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Jawa Timur dengan ibu kotanya Dahanapura atau yang sekarang dikenal dengan kota Kediri. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Jawa kuno dan menganut sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan di mana dipimpin oleh raja atau ratu yang berlangsung seumur hidup dan diteruskan oleh keturunannya. Terlihat pada slide pertama saya mencantumkan peta wilayah Kerajaan Kediri yang merupakan bagian tengah yang berwarna coklat, sedangkan bagian kiri merupakan wilayah Kerajaan Jenggala dan bagian kanan merupakan wilayah kerajaan lain. Wilayah Kerajaan Kediri dan wilayah Kerajaan Jenggala dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Lalu sejarah Kerajaan Kediri bermula dari perang saudara antara kedua putra Erlangga. Mereka berdua sama-sama merasa berhak atas tahta kerajaan. Untuk menghindari konflik, Raja Erlangga membagi kerajaan menjadi dua sama rata. Yang pertama yaitu Kerajaan Jenggala atau Kahuripan yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan, dan yang kedua adalah Kerajaan Panjalu atau Kediri yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Meskipun telah dibagi, kedua putra kerajaan tetap berperang selama 60 tahun untuk memperebutkan tahta, dan pada akhirnya Kerajaan Kediri lebih unggul dari Kerajaan Jenggala. Oleh sebab itu, ibu kota Daha dipindahkan ke Kediri, dan nama Panjalu lebih dikenal dengan kata Kediri. Kata Kediri sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kadri, yang artinya mengkudu. Lalu kita lanjut ke slide 2, di mana saya membahas topik mengenai masa pemerintahan dan masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Ada 9 raja yang memerintah dan saya telah mencantumkan beserta masa pemerintahannya. Yang pertama adalah Sri Samarawijaya yang merupakan putra dari Erlangga. Beliau melakukan perang saudara selama 60 tahun demi merebutkan tahta kerajaan dengan saudaranya. Pada masa pemerintahan beliau dikenal dengan pemerintahan gelap karena tidak meninggalkan prasasti atau bukti apapun. Yang kedua adalah Sri Jayawarsa. Pada masa pemerintahannya, beliau meninggalkan prasasti Sirah Geting, di mana menyatakan bahwa beliau pernah memerintah Kerajaan Kediri sekitar tahun 1104. Yang ketiga adalah Raja Sri Bameswara dengan peninggalan prasastinya itu Prasasti Padlegan yang menyatakan wilayah Padlegan dan wilayah Panumbangan sebagai wilayah bebas pajak. Dapat disimpulkan bahwa rakyat pada masa ini dapat memohon permintaan yang dapat dikabulkan oleh raja. Kemudian yang keempat adalah Raja Jayabaya yang saya cantumkan fotonya. Beliau adalah raja terbesar dan raja yang paling terkenal di Kerajaan Kediri karena beliau mampu membawa Kerajaan Kediri sampai masa kejayaan dengan tekadnya yaitu mempersatukan kedua kerajaan yang telah terpisah bertahun-tahun, dan tekad beliau itu dapat terwujud. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya meninggalkan 3 prasasti, yaitu Prasasti Ngantang, Prasasti Jepun, dan Prasasti Talan. Yang terkenal adalah Prasasti Ngantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati atau artinya Kediri menang. Pada kalimat ini diketahui Raja Jayabaya dapat mempersatukan kedua kerajaan dengan mengatasnamakan Kerajaan Kediri. Dan pada masa pemerintahan beliau, kehidupan masyarakat hidup makmur. Beliau menegakkan hukum secara adil, dan pada masa kini beliau terkenal di Indonesia karena ramalannya tentang masa depan Indonesia, yaitu Ramalan Jayabaya atau yang disebut dengan Jangka Jayabaya. Kemudian yang kelima adalah Raja Sri Sarweswara yang namanya tercantum dalam Prasasti Padlegan II dan Prasasti Kahyunan. Yang keenam adalah Raja Sri Aryaswara yang namanya termuat dalam Prasasti Angin, di mana dalam prasasti ini terdapat lambang
kerajaan Kediri pada masa pemerintahannya, yaitu lambang Ganesha. Yang ketujuh adalah Sri Gandra yang muncul dalam prasasti Jaring. Dalam prasasti ini terdapat permohonan raja dari masyarakat desa Jaring. Kemudian yang ke-8 ada Mapanji Kameswara. Dalam Kakawin Samaradhana diungkap bahwa hubungan antara Panjalu dan Jenggala menguat saat beliau memperistri Sri Kirana yang merupakan putri dari kerajaan Jenggala. Kemudian kisah asmara mereka diangkat dalam pementasan drama Panji Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana. Yang ke-9 adalah Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan beliau, kerajaan Kediri mulai melemah karena beliau menginginkan agar para pemuka agama untuk menyembah dirinya sendiri. Para pemuka agama tersebut meminta pertolongan pada Ken Arok dari kerajaan Singasari. Namun, Ken Arok memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan kerajaan kerajaan Kediri. Oleh karena itu, kerajaan Kediri runtuh karena kelalaian dari Raja Kertajaya. Kemudian kita lanjut pada slide ketiga, di mana saya membahas topik tentang kehidupan masyarakat Kediri dari berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada bidang sosial, masyarakat wanita menggunakan pakaian panjang melebihi lutut dan rambutnya diurai, sedangkan golongan raja menggunakan pakaian sutra, sepatu, dan perhiasan emas. Terdapat 3 golongan yang dikenal dari masyarakat Kediri, yaitu golongan pusat yang merupakan golongan raja atau kerabat raja, golongan tani yang merupakan pejabat dan petugas pemerintah, dan yang ketiga adalah masyarakat non-pemerintah, yaitu rakyat biasa yang tidak memiliki kedudukan terhormat. Lalu, pada bidang budaya, karya sastra mulai berkembang pesat seperti Kitab Lubdaka, Smaradana, Baratayuda, dan dikenal juga pertunjukan Wayang Panji. Sedangkan pada bidang politik, pada tahun 1135 Masehi, setelah terjadinya Perang Saudara, Raja Jayabaya mulai menatap pemerintahan masyarakat. Lalu, pada bidang ekonomi, masyarakat mulai mengenal kegiatan pertanian dengan hasil utamanya yaitu padi. Perdagangan dilakukan sampai ke wilayah lain dengan didukung pelayaran dan armada laut yang memadai. Masyarakat juga mengenal istilah wajib pajak, di mana mereka menyerahkan sebagian hasil bumi kepada pemerintah. Kemudian yang terakhir kita lanjut di slide keempat, yang merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Kediri. Pada gambar sebelah kiri terdapat Candi Penataran, yang sebelah kanan adalah Prasasti Ngantang, dan yang di tengah adalah Kitab Baratayuda. Saya menjelaskan beberapa yang terkenal, yaitu Candi Penataran merupakan salah satu candi termegah yang terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Kemudian Prasasti Ngantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati atau Kediri Menang yang dimana menyatakan kemenangan Panjalu atas Jenggala dan pembebasan pajak tanah untuk rakyat desa Ngantang. Kemudian Kitab Baratayuda yang melambangkan perang saudara yang terjadi sebelum masa kejayaan. Lalu ada Prasasti Kamulan yang terletak di Kabupaten Trenggalek. Beberapa kitab yang terkenal ada Kitab Krisnayana, Kitab Smaradhana, dan Kitab Lubdaka. Nah, jadi itulah pemaparan saya mengenai kerajaan Kediri. Saya harap dengan dibuatnya video presentasi ini dapat memenuhi tugas praktek sejarah, dan saya harapkan untuk teman-teman dapat memahami materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, baik dalam pengucapan maupun dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Om Santi 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 Om.